siang hari, ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, oh, 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 oh. Ku cemburu. Kerja keras bagai kuda, disembuk dan didera, semua tak kurasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, oh, 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 oh. Ku cemburu. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, oh, 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 oh. Ku cemburu. Selamat petang pemirsa JTV, ketemu lagi dalam program Jatim Bangkit. Kali ini kita punya peluang untuk berdiskusi dengan tema pokok SDM kompeten, dukung pemulihan ekonomi Jawa Timur. Tapi sebelum kita tampil dengan narasumber, kita perlu memberikan apresiasi pada gitaris kita, Mas Bagus, dan vokalisnya Mbak Niken, yang sudah menampilkan komposisi lama. Kalau Anda kenal dengan formasi Kus Plus, Anda pasti kenal dengan komposisi Ku Jemu. Pemirsa JTV, Jatim Bangkit petang kali ini menampilkan sosok narasumber yang luar biasa. Karena kita akan bicara soal SDM, tentu saja kita harus bicara dengan orang-orang yang layak untuk memberikan pernyataan sekaligus penjelasan tentang situasi Jawa Timur dengan sosok-sosok orang yang bagaimana sih SDM kita, bagaimana untuk menghadapi persaingan ke depan. Karena kita tahu pasca pandemi ini luar biasa, di mana orang-orang yang betul-betul survive, betul-betul tangguh, itulah yang diperlukan ke depan. Untuk itu kita manfaatkan peluang untuk bertemu dengan Dr. Himawan S. Tubagio, SMA. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pak Himawan, apa kabar? Kabar baik, Mas Iman. Alhamdulillah kalau begitu. Sehat. Alhamdulillah, Bahagia. itu yang penting. Di sebelah kanan Pak Himawan ada Pak Adi Dwi Putranto, Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Pak Adi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Iman. Pakai jaket bukan karena kedinginan, Pak ya? Karena kedinginan. Karena kedinginan, baik. Nanti kita hangatkan dengan dialog kita. Di sebelahnya juga ada Dr. Anda Nurul Indah Susanti, Direktur Kadin Institut. Assalamualaikum, Bunda Nurul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan Pak Dwi Ken Hendrawanto SH, Ketua DPD PMSM Jawa Timur. Pak Ken, sapanya kalau nggak salah Pak Ken ya Pak? Iya. Nanti saya belajar pada Anda apa itu PMSM gitu ya. Siap. Karena ilmu baru buat saya gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian pemirsa JTV, Jatim Bangkit bersama Kadin Institut akan kita gelar sebentar lagi. Tapi sebelum kita diskusi lebih detail, kita manfaatkan peluang untuk menyimak klip berikut ini. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun telah menghantam berbagai sektor, termasuk diantaranya sektor perekonomian nasional. Demi terus bertahan dan kembali bangkit, pemerintah fokus untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, salah satunya demi memulihkan kembali perekonomian. Namun hal tersebut menghadapi tantangan yang cukup berat. Pasalnya, indeks pembangunan manusia Indonesia masih cukup rendah di tingkat global. Indonesia bahkan masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hal tersebut tidak terlepas dari tingkat literasi di antara dua agenda strategis, yaitu kebudayaan dan sumber daya manusia. Untuk tingkat Jawa Timur, indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan signifikan. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur 29 Maret lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2020 naik di angka 71,71%.
Angka ini meningkat 0,21% dibanding tahun 2019 dan merupakan peningkatan tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Tersedianya SDM yang kompeten menjadi salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan, khususnya penurunan angka pengangguran dan recovery ekonomi dampak pandemi. Pemerintah maupun stakeholders yang terkait perlu melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan SDM dan tenaga kerja yang kompeten, salah satunya melalui program-program pelatihan yang intens dan berkelanjutan. Jatim Bangkit bersama Kadin Institut, saya Iman Dwi. Dengan tema besar kita adalah SDM kompeten, dukung pemulihan ekonomi Jawa Timur. Kita sudah menyaksikan klip pendek dengan paparan data dan fakta situasi IPM kita yang memang masih butuh perhatian. Nah, bagaimana perspektif ke depan? Saya manfaatkan peluang untuk berdialog dengan narasumber kita. Pak Himawan, mohon izin, tadi beberapa data dan informasi sudah dipaparkan lewat video klip, dijelaskan bahwa IPM kita kalau dibandingkan dengan negara tetangga itu rendah. Kalau dilihat peta realnya sekarang Jawa Timur, seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara IPM itu kan faktornya banyak, Mas. Satu pendidikan, dua kesehatan, ketiga ekonomi. Nah, di dalam konteks itu apa yang sudah digariskan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dan khususnya ketika tahun 2021 kita sudah memasuki satu semangat baru yang namanya Jatim Bangkit, maka tugas kita adalah bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia itu supaya Jawa Timur itu bisa melampaui provinsi-provinsi lain. Dan ini PR yang luar biasa. Nah, saya bertugas untuk membantu di bidang pemulihan ekonomi. Apa tugas saya? Bahwa kita tahu bahwa dengan pandemik ini realitas ketenaga kerjaan kita itu mengalami tantangan yang berat karena hampir 54.000 itu tenaga kerja Jawa Timur itu terkena imbas pada proses pandemik ini. Ada 3 kelompok, Mas Iman, yang terkena imbas. Dan ini harus kita selesaikan. Yang pertama adalah mereka yang dirumahkan. Dan banyak kan itu restoran, hotel, pokoknya produk-produk yang seperti itu merumahkan banyak. Dan beberapa perusahaan itu mem-PHK, jadi ada yang dirumahkan, ada yang di-PHK. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada faktor yang ketiga, yaitu pekerja migran kita yang di luar negeri yang habis kontrak harus pulang. Bahkan mereka yang deportan itu, waduh, itu lebih parah, itu hampir 1.000 orang itu yang dideportan. Dan yang paling tragis yang menangis adalah pekerja migran yang sudah bisa kontrak, nggak bisa berangkat. Nah, inilah yang menjadi potensi. Sementara itu, angka pengangguran kita itu sekarang di tahun 2020 akhir Desember itu rilis 5,83%. Itu angkanya sekitar 1,2 juta orang. Dan ini adalah PR kita. Tapi kita nggak boleh pesimis. Nah, Disnaker punya tugas bersama beliau-beliau ini. Kami didampingi Balai Latihan Kerja kita dengan 16 BLK itu sekarang punya program-program pelatihan yang kekinian yang kemudian itu bisa menampung mereka-mereka yang lulusan SMK maupun yang putus kerja. Kalau kemarin itu ada bahkan umur pelatihan itu sudah 52 tahun. Nggak apa-apa kita izinkan karena dia masih ingin produktif. Katanya life begin existing. Jadi kalau belum 60 belum berhenti karena malah mulai. Itu yang kita lakukan di Disnaker. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita coba tanyakan pada bagaimana kalangan Kadin melihat fakta-fakta ini. Kita jeda dulu, informasi berikut. Kita masih bersama dalam Jatim Bangkit bersama kawan-kawan Kadin Institut dan juga para narasumber. Data dan fakta yang diungkapkan Pak Himawan tadi cukup menarik, tapi di sisi lain cukup memprihatinkan. Saya bergeser ke Pak Adi dulu sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Pak Adi, mohon izin, seberapa pentingnya SDM yang kompeten dengan situasi pandemi seperti ini? Apakah ada juga semacam kebijakan relaksasi seperti halnya di fiskal dan ekonomi yang ada kelonggaran? Kalau dari sisi usaha, dari perspektif Kadin, apakah ada seberapa penting sih Pak orang-orang yang sosok pas itu? Terima kasih. Jadi sumber daya manusia itu sangatlah penting. Seperti halnya saat ini kita semua
berdampak pandemi baik di negara kita maupun di semua negara-negara yang ada sekarang ini semua kena dampak pandemi. Lah, kenapa sumber daya manusia yang penting? Kadin Jawa Timur satu sisi yang kita fokuskan adalah di bidang UMKM. Bukan berarti kita melupakan yang industri-industri besar, tapi kita juga fokus di bidang UMKM. Di bidang UMKM ada 2 yang kita kerjakan, bagaimana memunculkan usaha-usaha baru. Dan di UMKM seperti kita ketahui, UMKM ini hampir 90% menyerap tenaga kerja. Nah, itu makanya kita anggap sangat penting untuk kita kerjakan. Kita dengan UMKM, kebetulan kita juga ada Kadin Institute yang kita akan melatih semua UMKM yang ada, termasuk bagaimana kita melatih instruktur untuk mengkurasi ini, sehingga betul-betul tenaga kurasi ini ya juga tenaga yang betul-betul kompeten untuk kurasi produk-produk yang diharapkan oleh pasar, sehingga kita melakukan pendampingan termasuk sertifikasinya. Kedua, kebetulan Kadin Jawa Timur dipercaya oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan yang namanya kita bentuk Export Center Surabaya. Export Center Surabaya ini kami Kadin Jawa Timur ditarget ada transaksi 64 juta US di tahun ini untuk ekspor. Dan tentunya untuk kita bisa penuhi sasaran transaksi itu, kita harus bangun dari sumber daya manusia di UMKM ini. Supaya kita terpenuhi semua arahnya ke sana. Yang kita kerjakan adalah sumber daya manusia. Karena tadi sudah disentil, saya juga penasaran dengan peran dari Kadin Institute. Bu Nurul mungkin bisa memberikan penjelasan. Apa yang dilakukan oleh Kadin Institute untuk menjembatani kebutuhan dari 2 kutub yang berbeda ini? Terima kasih Mas Iman. Saya nyambung sama Pak Ketum. Memang tugas saya ini diperintah oleh Pak Ketum. Siap. Kadin Institute ini memang menjembatani dunia industri dengan dunia pendidikan. Ini yang paling penting saat ini lagi seksi ini kan Link and Supermed. Nah, peran kita sangat tinggi sekali. Contoh pada saat kita menyikapi Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020, ini langsung kita action. Di situ dijelaskan bahwa 1, mahasiswa harus kompeten atau siswanya kompeten. Yang kedua, kampus Merdeka Belajar. Yang ketiga, dosennya juga kompeten. Nah, di sinilah peran Kadin Institute sangat besar sekali. Selain di dunia pendidikan dan dunia industri, juga menjembatani UMKM yang tadi Pak Adik sampaikan tadi. Kita mencetak tenaga-tenaga yang profesional. Contoh pada saat diperlukan tenaga instruktur yang profesional, yang kompeten, ya perlu harus dilatih dulu. Endingnya ya harus sertifikasi, termasuk tenaga kurasi. Dan ini juga dibentuk beberapa terkait lembaga sertifikasi yang ada di Jawa Timur. Semua saling link. Jadi artinya kebutuhan industri ini terpenuhi, pendidikan juga terpenuhi. Peran kita menjembatani di kedua belah pihak ini dengan 1, membantu kurikulumnya agar sesuai apa yang diinginkan industri dengan apa yang diinginkan oleh universitas. Karena selama ini sebelum-sebelumnya ini, kalau kita bicara link and match belum menyatu betul. Karena apa? Yang diinginkan oleh industri ternyata tidak didapatkan, tidak diberikan di dunia pendidikan. Sehingga kenapa kita memberikan fasilitasi di tengah-tengah ini supaya saya mempertemukan. Kadin sekarang ini sedang membreakdown seluruh industri yang ada di Jawa Timur. Kadin Institute menjembatani itu. Mungkin Bu Nurul bisa berikan contoh program pelatihan apa, lalu program sertifikasi apa yang bisa kita share sekarang ini? Ya, yang sekarang ini di Kadin Institute ada 32 lembaga sertifikasi. Kemudian programnya ada pelatihan 15 jurusan untuk pelatihan, mulai dari konstruksi, elektronika, kemudian MSDM, instruktur, sampai pelaku usaha. Ini semua ada di kami, sehingga pada saat kita, contoh tadi yang konkret,
yang diperlukan Kadin sekarang ini adalah export center. Kita melatih para eksportir. Kemudian nanti endingnya kita sertifikasi. Termasuk salah satunya adalah pelaku usaha. Kita latih, kemudian kita sertifikasi. Sehingga pada saat para pelaku usaha mau mengekspor barang-barangnya ini sudah betul-betul istilahnya kalau di kurasi itu, tetapi di dalam skema kita bukan kurasi tapi pemeriksaan produk UKM. Ini yang sedang kita siapkan sehingga apa yang diinginkan Kadin tadi sekian terpenuhi apa yang diharapkan. Ini gambaran yang contoh konkret saat ini itu. Instruktur, kemudian pelaku usaha ini yang sedang dijalankan. Baik, saya bergeser ke Pak Ken karena Anda mengemban bendera Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Jawa Timur. Wah, ini dia. Suaranya sudah berat, Pak. SDM itu ya. Itu kira-kira apa yang dilakukan PMSM untuk melakukan seperti ini sekaligus memenuhi kebutuhan di lapangan, Pak? Baik, mungkin sedikit saya akan jelaskan. PMSM adalah Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, itu adalah sekumpulan orang pemerhati sumber daya manusia, profesi HR, direktur HR, atau beberapa praktisi-praktisi lain atau profesional lain yang tertarik dengan dunia sumber daya manusia gitu ya. Organisasi kami udah hampir 22 tahun ya. Sebelumnya memang itu berdirinya memang berawal dari beberapa praktisi dan profesi sumber daya manusia di Ibu Kota Jakarta, dan kita sudah ada banyak di berapa daerah ya atau provinsi, dan salah satunya untuk di Jawa Timur saya yang memandani ya. Terkait dengan program yang lainnya, terus terang aja kami PMSM itu di tahun 2014 itu diminta oleh kementerian itu untuk menyusun SKKNI Manajemen Sumber Daya Manusia, dan ini sebuah embrio bagaimana seorang profesi itu bisa berkompeten untuk mengelola sumber daya manusia. Gitu. Ya, jadi paling tidak harus sertifikasi itu paling tidak harus satu keharusan ke depan ya. Sebab sertifikasi itu membuktikan bahwa orang atau SDM tertentu memang sudah harus qualified pada lapangan bidangnya gitu. Betul. Luar biasa. Nanti kita manfaatkan eksplorasi lagi, Pak Ken, juga Bu Nurul dan Pak Adi, termasuk Pak Himawan untuk informasi Jatim Bangkit bersama Kadin Institute. Kita akan sambung lagi sesudah informasi berikut. Selamat petang untuk Anda pemirsa JTV yang baru saja bergabung. Ini merupakan program Jatim Bangkit bersama Kadin Institute. Narasumber kita Dr. Himawan S. Tubagio SHMH, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Ada Pak Adi Dwi Putranto, Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Ada Dr. Anda Nurul Indah Susanti, MSI, PSI, Direktur Kadin Institute. Juga bersama Pak Dwi Ken Hendrawanto SH. Beliau adalah Ketua DPD PMSM Jawa Timur. Saya kembali ke Pak Himawan. Beberapa waktu lalu ada semangat untuk memberikan perhatian pada dunia pendidikan sekaligus vokasi dan pelatihan. Kalau dalam situasi seperti sekarang Pak Himawan, Nyun Sewu, yang dibutuhkan itu atau yang paling nyambung pendidikannya atau pelatihannya Pak? Dua-duanya dibutuhkan. Siap. Jadi apa yang dikembangkan di Jawa Timur saya kira on the track. Di pendidikan juga sudah didorong untuk supaya mereka yang sekolah SMK dan SMA tetap dibekali keterampilan. Itu saya kira yang sudah on the track. Tetapi di pelatihan juga menjadi sangat penting, karena ketika lulus mereka itu lulus sekolah biasanya, dan itu jarang sekali mereka attach dengan dunia kerja. Itu sebabnya pelatihan itu membekali hal yang mempersiapkan mereka bekerja. Itu sebabnya kami di Snaker itu membuka diri bekerja sama dengan teman-teman yang profesional seperti Bu Nurul di Kadin Institute ini. Beliau adalah salah satu narasumber di dalam menyusun kurikulum kami. Karena apa? Karena kami sadar betul bahwa perspektif cara kita melihat itu akan berbeda dengan beliau melihat. Karena beliau lebih luas dan leluasa di luar, kita di dalam. Tetapi
kita juga tidak bisa membiarkan balai latihan kerja kita itu tidak bisa mengcapture kebutuhan. Itu sebabnya kalau teman-teman bisa lihat di balai latihan kerja kita itu sekarang itu sudah dilengkapi dengan model pelatihan yang siap kerja memang. Nah, jadi saya juga kemudian mencari peluang untuk mengkonekkan lulusan kita dengan dunia kerja. Dan itu adalah saya kira hal yang harus sekarang diambil supaya ketika mereka selesai di balai latihan kerja mereka bekerja. Nah, formal kita sudah menghitung tahun ini ada 63,8% itu langsung bisa ditampung. Itu yang formal di dunia kerja. Sisanya itu ada dua bentuk. Pertama kita magangkan di alumni BLK. Yang kedua itu membuka usaha mandiri dengan berkolaborasi. Nah ini yang kita nah makanya kita juga sekarang mengajari soft skill di balai latihan kerja, tidak hanya hard skill. Jadi bisa mengasih perbankan, berkolaborasi, mendirikan dunia usaha. Kawan-kawan yang sudah di industri juga kelompok-kelompok persatuan SDM apa itu HRD dan yang lain yang sudah punya praktek itu menjadi bagian dari proses sukses kami karena mereka juga menjadi narasumber dalam pelatihan-pelatihan yang prinsipnya meningkatkan soft skill. Luar biasa. Pak Adi, saya penasaran, dalam situasi seperti sekarang ini, SDM seperti apa yang dibutuhkan supaya mereka bisa terserap langsung, Pak? Jadi gini, seperti yang dikatakan Bu Nurul tadi, bahkan tidak hanya Bu Nurul yang ngomong, tapi Pak Dirjen Vokasi ya, Pak Wikan, bahwa saya analogkan ya. Jadi industri ini butuhnya ini nasi pecel. Oke. Tapi yang datang itu gado-gado, nggak ada yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kadin terkait dengan situasi seperti itu, karena memang industri kan butuh untuk regenerasi, butuh untuk pengembangan usaha. Belum lagi persiapan menghadapi kompetisi di luar sana. Ini butuh sekali sumber daya manusia. Makanya tadi Bu Nurul mengatakan bahwa ini tidak boleh hanya sekedar link and match. Nah, Kadin Jawa Timur bekerja sama dengan Kadin Jerman. Ini dalam rangka melatih pelatih tempat kerja. Jadi di industri itu pun kita siapkan pelatih tempat kerjanya. Sehingga adik-adik kita baik dari SMK maupun perguruan tinggi yang magang di industri, ini sudah ada kurikulumnya. Yeah. Nah, kurikulumnya ini kita bahas, memang dibahas antara dunia pendidikan dan dunia industri. Yeah. Sehingga betul-betul adik-adik yang magang ini akan bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk industri. Yeah. Karena industri bisa mencetak sesuai dengan yang dibutuhkan. Yeah. Nah ini masih perlu gerakan pelatihan-pelatih ke tempat kerja ini yang betul-betul masif lagi. Pelatihan. Ya. Tempat kerja ini juga membuat saya jadi berpikir gitu, karena di orang kita itu masih berpikir, saya kalau saya pakai bahasa Jawa, alah ngene bisa nyambut gawe gitu ya. Sekarang saya penasaran dengan mungkin dari pengalaman Kadin Institute, seberapa pentingkah sertifikat sekarang ini ya, kompetensi tertentu gitu ya, Bu Nurul. Dan bagaimana apa yang dilakukan oleh Kadin Institute untuk meyakinkan bahwa sertifikasi itu perlu? Monggo Bu Nurul. Ya. Nyambung Pak Adi tadi juga Pak Himawan. Selama ini mungkin narasumber membantu Pak Himawan. Saya ini kan juga diperintah beliau. Siap. Ikut aja pokoknya. Nah, seberapa penting? Sangat penting sekali. Kini sudah era globalisasi dan kita kalau ke luar negeri saja contohnya, persyaratan itu mutlak. Ya Pak Hin ya. Persyaratan itu mutlak. Bila tidak ada sertifikasi, tentu tidak akan keluar itu. Tidak ditantangkan oleh Pak Himawan. Langsung cut, tidak akan keluar. Nah, di dalam negeri tentu sangat bersaing. Dan harus itu. Karena apa? Dengan adanya kompetensi, sertifikasi kompetensi, kita akan tahu. Kalau dulu di dunia pendidikan memang ijazah diperlukan. Kemudian, tapi kompetensinya apa? Gitu ya. Kalau kita bicara tentang perekrutan, di industri, kita ini kan di industri semua. Betul. Di Pak Adi ini banyak asosiasi industri, banyak pengusaha. Yang ditanya bukan lagi ijazahmu apa, fakultas apa, dari prodi apa, tidak. Kompetensimu apa? Nah, artinya apa ya? Sangat besar sekali ini kebutuhannya. Tidak bisa tidak sekarang. Nah, oleh sebab itu, peran Kadin Institute untuk menjembatani ini satu. Kita memberikan pelatihan kepada dosen maupun guru untuk memberikan itu tadi supaya pada saat dosen mengajar
di kampus atau guru mengajar di siswanya itu tahu kebutuhan industri ini apa. Nah, kita menjembatani. Satu, pelatihan kami itu ada 4 hari Pak Iman. Oke. Mas Iman, Pak Iman ini. Hari pertama itu membahas tentang SKKNI-nya. Artinya kita mengenalkan di dunia industri dan dengan dunia pendidikan SKKNI itu apa. Ini kan perlu disosialisasikan. Yeah. Kadang SKKNI itu apa itu tidak paham. Nah, satu. Yang kedua, kemudian kita ajak para dosen, para guru untuk datang berkunjung ke industri. Industri ini seperti apa sih? Sehingga pada saat mengajar, dosen sudah nggak canggung lagi. Ini loh, potretnya di industri itu, kalian nanti kalau magang, kebutuhannya ini. Jadi skema yang dibutuhkan, materi yang dibutuhkan seperti ini. Selain pengetahuan, kalau kita bicara kompeten berarti 3 aspek. Yeah. Skill, knowledge, dan attitude. Betul. Pengetahuannya oke, sudah diberikan oleh para dosen yang sudah maksimal dan tentu saja kita tidak mengajari. Iya. Kayak wong Jawa ngomong istilahnya nggak nguyai segoro. Siap. Jelas para profesor, para dokter itu sudah mumpuni. Yang kedua, skillnya. Skillnya berarti bagaimana dia berlatih terus-menerus. Dan terakhir adalah attitude-nya. Ini sikap dalam bekerja. Bukan sikap tindak tanduk sopan santun, tidak. Bagaimana dia bersikap di dalam pekerjaannya itu. Lah ini kalau tidak dijembatani Mas Iman, kemudian tidak diarahkan seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi bahwa ada pelatih di tempat kerja. Itu tujuannya ya ini. Jadi yang hari terakhir, hari keempat, diberikan materi tentang pemagangan. Sehingga dosen ini akan memberikan materi kepada mahasiswa. Nanti kalau kalian magang, ini clue-nya. Jadi tidak dilepas begitu saja. Yang terakhir yang paling penting, universitas atau sekolah MOU dengan industri yang sesuai dengan bidangnya. Ini yang paling penting. Sehingga dosen bisa ke industri bisa ke universitas, ini akan terjadi perkawinan yang betul-betul kawin. Siap. Dan akhirnya beranak pinak. Itu tujuannya. Saya hijrah ke Pak Ken. Pak Ken, kita tahu banyak perusahaan yang memang sudah mengerjakan pasukan dan punya karyawan gitu ya. Dan mereka juga butuh dipersiapkan gitu. Apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyiapkan pasukannya supaya masuk dalam standar kompetensi, tapi di sisi lain juga bertimbang bahwa saya kalau melatih karyawan saya berarti investasi lagi, mau nggak Pak? Baik. Tentunya hal ini kan menyangkut sumber daya manusia. Ya. Berarti pengelola sumber daya manusia atau orang yang membidangi atau departemen yang membidangi sumber daya manusia tentunya juga harus kompeten. Dan ini tentunya udah ada instruksi atau surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2019 bahwa pengelola sumber daya manusia itu harus ada punya kompetensi di bidangnya gitu. Jadi apa yang tadi di Pak Himawan, Pak Ade dan Bu Nurul sampaikan bahwa butuhlah pelatihan, butuhlah training, terus di situ juga perlu adanya hubungan timbal balik antara dunia industri dengan dunia pendidikan, dunia pelatihan. Tentunya hal ini sangat diharapkan pengelola sumber daya manusia itu yang punya kompeten dan harus bersertifikasi, ya. Mulai dari kebetulan sekarang ini masih digodok dari pusat, itu adalah hampir ada 14 skema unit untuk di bidang sumber daya manusia dan ini memang belum disahkan, tapi nantinya skema-skema ini yang akan menjadi bagian dari pengelola sumber daya manusia itu untuk bisa kompeten di bidang sumber daya manusia. Iya, karena masih digodok, mudah-mudahan segera matang gitu, sehingga bisa dinikmati. Baik, Jatim Bangkit bersama Kadin Institut, kita masih bersama dalam tema besar SDM kompeten, dukung pemulihan ekonomi Jawa Timur. Kita kembali sesudah informasi berikut. Jatim Bangkit untuk Anda pemirsa JTV, ini merupakan sebuah kolaborasi bersama Kadin Institut. Kita masih bersama narasumber dan saya Iman Dwi. Saya kembali ke Pak Himawan dulu. Pak Himawan, dari kesempatan, kita sudah tahu Kadin seperti apa, Kadin Institut seperti apa menyiapkan, lalu kebutuhan di Indonesia seperti apa. Nah, untuk menyambungkan semuanya, ini ibaratnya kalau saya melihat Pak Himawan sebagai kepala dinas adalah dirigennya. Ini seperti apa bentuk kolaborasi yang diciptakan? Jadi gini, kami sudah
sudah bersama-sama beliau sebenarnya ya, tanpa kita publik pun kita karena kami harus membuka diri. Disnaker adalah ruang publik yang harus dibuka, lalu kita bisa menerima saja inputnya, karena beliau-beliau ini yang sebenarnya memotret profesi yang lebih luas, kebutuhan yang lebih luas, industri yang lebih luas gitu di tempat kami. Itu sebabnya sertifikasi kami juga kemudian mengikuti yang dipolakan oleh teman-teman di Kadin ini, sehingga kami juga sekarang dengan kerjasama dengan BNSP, semua kita sertifikasi. Jadi semua pelatihan kita tidak ada yang tidak tersertifikasi. Karena kita yakin bahwa dengan sertifikasi itu kita memberi bekal yang cukup kepada mereka untuk masuk dunia kerja. Jadi intinya Disnaker prinsipnya 24 jam membuka diri untuk bekerja sama dengan semua profesi. Kalau dianggap sebagai sebuah persaingan kita dengan provinsi lain bagaimana situasi di sini? Jatim is the best lah, nggak ada yang ngalahkan Jatim. Itu karena Pak Imawan? Bukan ya, karena kerjasama. Sekarang dunia maju sekarang ini orang boleh cerdas, orang boleh pintar, tapi kalau tidak bisa bersinergi dan berkolaborasi selesai. Itu kuncinya. Pintu masuk untuk mengakses semua itu apakah langsung ke... Semua kepala UPT BLK saya semua sudah paham begini, semua kabit saya sudah paham. Itu sebabnya manpower di tempat saya sedemikian imbang untuk semuanya, mereka untuk bisa mengerti hal-hal seperti itu. Ya, Pak Adi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Timur tentu kalau dibilang kesempurnaan itu tidak sempurna Pak ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Ada poin-poin apa Pak perlu yang diperbaiki supaya kita betul-betul bisa menuju ke Jatim bangkit dan ekonomi pulih Pak? Kuncinya itu sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah, dengan stakeholder lainnya. Ini harus betul-betul bersinergi. Kalau antara dunia usaha, pemerintah, dan dunia pendidikan ini sudah klop, bersinergi, nggak ada kata sulit. Semua gampang. Dan saya yakin karena kami Jawa Timur sudah sangat erat hubungannya, sangat sudah bersinergi, untuk bangkit itu nggak sulit. Tapi yang unik kan istilah link and match itu sudah lama Pak. Zaman saya masih celono cekak itu udah ada link and match gitu ya. Itu supaya bisa match dan link itu apa Pak gitu? Lah itu bersinergi itu antara dunia industri dan dunia pendidikan kan. Ini kuncinya yang tentunya juga pemerintah juga harus bersinergi semua. Karena kebutuhan industri hanya industri yang tahu. Makanya kita kan tadi yang saya katakan kita melakukan pelatihan pelatih tempat kerja. Ini pelatihan pelatih tempat kerja ini sertifikatnya bukan sertifikat dari Indonesia, ini sertifikat internasional. Wow, oke. Bu Nurul, silakan Bu. Bagaimana ngeramesinya ini Bu? Ngerames ini tukang ngerames sih antara Pak Imawan, Pak Ketum, sama Pak Diken. Kita sebenarnya kuncinya memang satu sinergitas, kolaboratif. Tanpa ini tidak bisa kita jalan sendiri. Karena memang satu kunci kesepakatan itu. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan beliau-beliau tadi udah nyambung. Kalau kita bicara link and match dari dulu, kalau yang Mas Iman sampaikan tadi, kalau sekarang kalau saya boleh mengutip bahasanya Pak Wikan, link and super match. Jadi sudah tidak, kalau link and match itu kan hanya si pacaran tuh Mas Iman. Pacaran saja. Tapi kalau link and super match itu sudah kawin. Artinya kawin itu saling membutuhkan, saling merasa dibutuhkan. Contohnya industri dengan pendidikan. Ini kalau kebutuhannya sudah terpenuhi masing-masing dan merasa saling membutuhkan, tentu tidak lagi hanya sebatas kertas, tetapi langsung implementatif, langsung jalan. Tidak lagi hanya sebatas tanda tangan atau MOU saja, tetapi langsung masuk di dalam klik ini. Nah, ini yang kita harapkan adalah satu sinergitas dan kolaboratif di seluruh aspek penjuru ini, baik benar industri, pendidikan maupun pemerintah. Saya ke Pak Ken. Pak Ken, ada masukan mungkin dengan situasi seperti sekarang, Anda pasti tahu petanya. Monggo Pak Ken. Ya, kami karena di dunia industri tentunya dengan link dan super match apa yang disampaikan Bu Nurul itu ya terus terang aja punya peran yang sangat luar biasa. Karena kalau kita bisa mendapatkan orang yang kompeten di segala bidang ya di dunia industri, itu satu poin yang ya kita sendiri di Indonesia diuntungkan. Jadi nggak perlu harus masih meraba-raba apakah orang itu kompeten atau tidak gitu. Jadi bagi kami dengan adanya banyak sertifikasi profesi baik segala macam bidang itu adalah hal yang sangat baik untuk pengelola sumber daya manusia. Mungkin itu Mas. Oke. Pak Imawan sebagai kata pemungkas monggo Pak. Gongnya Pak harus kuat Pak. Oke, monggo.
sekali lagi terima kasih. Jadi prinsipnya apa kata orang pintar itu, kita bukan dualisme, tapi kita dualitas. Yeah. Ketika kita bicara dualitas, maka kita bisa ketemu satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk Kadin yang sudah memberi kesempatan saya dan JTV yang hari ini. Saya kira luar biasa. Baik. Kita masih dalami lagi karena kita masih punya waktu untuk pendalaman. Kita jeda informasi berikut bersama kawan-kawan. Jatim Bangkit bersama Kadin Institut, saya Iman Dwi, SDM kompeten dukung pemulihan ekonomi Jawa Timur. Sebagai pamungkas dari segala dialog yang kita selenggarakan tadi, kita manfaatkan kembali ke Pak Himawan Subagus sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini kalau tadi saya katakan gong, itu baru kenong Pak itu. Nah sekarang ini betul-betul gong yang tenanan gitu ya. Artinya begini, tadi sudah diungkapkan bahwa memang butuh sertifikasi tenaga yang kompeten gitu. Untuk menyemangati kita semuanya Pak, karena sekarang ini kan banyak yang lagi low, lagi lesu Pak. Monggo Pak Himawan, apa ini? Kita harus optimis bahwa Jatim ini orang-orang yang pejuang keras. Jadi dengan pejuang keras itu kami, pemerintah dengan Kadin dan Apindo bersinergi supaya tenaga kerja kita itu tersiapkan secara baik. Nah peluang banyak ini tahun-tahun 2021 ini. Sehingga kami juga di Naker mempersiapkan diri. Semua tempat saya sekarang di BLK itu saya bangun lab bahasa. Karena lab bahasa itu menjadi salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh tenaga kerja kita yang nantinya bisa meraih pekerjaan di luar negeri dengan baik. Tentu dengan cara yang benar. Yang kedua, pekerja migran kita melalui LTSA kita sekarang kita layani sebanyak mungkin pelatihannya, sertifikasinya. Saya yakin dengan dukungan DPRD dan melalui keputusan Ibu Gubernur bagaimana Jatim sudah menyiapkan skema anggarannya dan pelatihannya. Nanti tahun ini adalah tahun bentuk kebangkitan tenaga kerja kita, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Baik, saya bergeser ke Pak Adi. Pak Adi, ada kata pamungkas Pak untuk kami Pak? Monggo. Saat pandemi ini kita harus tetap panas. Nanti begitu ini dibuka semua sudah normal, kita harus lari, bila perlu terbang untuk bisa kita cepat pulih secara ekonomi. Dan ini yang memang harus kita siapkan semuanya. Ketika sudah terbuka, kita harus lari kencang, lari sprint, bila perlu terbang. Ya. Bila perlu terbang Pak. Ya. Baik. Sebelum ke Bu Nurul, saya ke Pak Ken. Pak Ken, silakan Pak Ken. Masukan untuk kita. Baik, semoga pandemi ini cepat berakhir dan dunia usaha bisa lebih giat dan bisa berjalan normal lagi, dan tentunya sumber daya manusia khususnya di Jawa Timur lebih kompeten lagi dengan apa yang tadi baik itu Pak Himawan, Pak Adik dan Bu Nurul sampaikan dengan adanya sertifikasi kompeten. Mungkin itu Pak. Oke. Bu Nurul, sengaja saya tempatkan dan posisikan terakhir karena satu-satunya kaum putri. Harus ayu, sekaligus adem untuk memberikan penjelasan. Monggo, Bu Nurul. Ya. Kadin Institut utamanya ya, siap berkolaborasi, siap bersinergi dengan pemerintah, dengan Kadin Jatim, dengan PSMN. Semua kita menyatukan diri untuk mencetak SDM yang unggul, kompeten menuju Indonesia maju. Itu penting. Baik, Bu Nurul terima kasih, Pak Ken terima kasih, Pak Ketum, Pak Adi terima kasih, dan tentu saja Pak Himawan Subagio yang sudah hadir memberikan kesempatan sekaligus wawasan untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa JTV, kita sudah ngobrol panjang, mudah-mudahan saja diskusi ini bermanfaat untuk Anda yang sedang dalam keadaan situasi mungkin bertimbang, berpikir, atau mungkin juga sedang mencerna apa sih perlunya sertifikasi. Mudah-mudahan semakin yakin bahwa memang dokumen yang menyatakan bahwa kita adalah sosok yang kompeten untuk pekerjaan tertentu itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Himawan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, itu merupakan prasyarat. Akses sudah dibuka, tinggal kita manfaatkan. Saya Iman Dwi dalam tema besar SDM kompeten dukung pemulihan ekonomi Jawa Timur.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung sambung ke Mas Bagus dan Mbak Niken untuk sebuah komposisi kaum buruh. Silakan Mas Bagus dan Mbak Niken. Sejak matahari membuka mata hingga sore menyambut lelah, kami masih harus terus bekerja, bukan untuk sebongkaian. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya, kami bekerja. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya, terus bekerja. Kami ingin sejahtera, kami ingin hidup layak, kami ingin bahagia, tak ingin kami bertangan hampa.